Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, kita melanjutkan taklim. Kalau pakai kaf taklim ya, menyampaikan pembicaraan, insya Allah yang nafi'an. Kalau pakai ta'lim ya, menyampaikan ilmu. Sekarang sampai dalam serial hikmah diakronik sejarah para rasul 25. Serial ini rasul ke-25, ya seri kelima, perihal keturunan beliau Nabi Muhammad SAW yang disebut Habaib, itu panggilan gelarnya. Kalau atributnya itu nanti Sayyid dan ada Syarif. Sekarang kalau Sayyid itu turunan dari Husain, Imam Husain, dari anak Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Husain bin Ali bin Abi Thalib ini jadi cucu Nabi kan. Beliau nanti anak silsilah keturunannya disebut Sayyid itu kan. Nanti yang Husain bin Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain. Kalau Hasan nanti disebut Syarif. Gelar untuk mereka itu adalah Habib. Kalau wanita Habibah. Biasanya masyhur Habaib. Habaib itu di Indonesia udah masyhur. Kemudian permasalahannya apa yang ingin kami sampaikan? Ya, kita menghormati beliau sebagai orang takwa, berjuang yang diharapkan menjadi penyelamat syariat Islam juga umatnya ini. Kita renungkan apanya nanti ini tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayat Muslim 934 nomornya. Ya, ini beliau menyebutkan ini sebagai tazkirah untuk kita bersama bahwa arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatlukuhunna. Jadi ada 4 hal di umat saya ini yang enggan umatku itu meninggalkannya. Al-fakhru bil akhsab, berbangga-bangga dengan terah keturunan, kehormatan keturunan, bil alba'i. Wa ta'nu fil ansab, sebaliknya juga mencerca nasab, putra siapa. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum, perihal kaitannya dengan masalah ramalan perbintangan dan hujan, wan niyahah, dan ratap yang berlebihan terhadap kematian. Niyahah itu suatu saat dibahas tersendiri insyaallah. Ini. Sekarang fokusnya tentang al-fakhru bil akhsab wa bil ansab, masalah terah keturunan tadi dari Nabi Muhammad SAW, para habaib ini yang kita hormati, yang kita muliakan itu. Tazkirahnya apa Nabi tadi itu? Nah, sekarang bagaimana sabda Rasul SAW tadi? Kalau dari jalur Fatimah suaminya bersuamikan Ali bin Abi Thalib ini, bagaimana dia itu Nabi Muhammad mengingatkan ini. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini
Ini hadis riwayat muttafaqun alaihi. Kalau di Bukhari 2753, kalau di Muslim 206. An Abi Hurairah bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina unzila ilaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara 214. Berilah peringatan keluarga dekat wahai Nabi. Kemudian Rasul menyatakan, qala ya ma'syara Quraisyin, hai masyarakat Quraisy. Nah, beliau juga dari Quraisy juga. Oh, kalimatan istaru anfusakum. Tanggung jawabilah dirimu sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak berguna memastikan kegunaan tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, hai Abbas paman Nabi ini. La ughni anka minallahi syai'an. Sedikit pun saya tidak bisa menjamin Anda di hadapan Allah. Kemudian, ya Sofia tu, ammata Rasulillahi, bibi Nabi, Sofia. La ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah tu, binta Muhammadin, anakku sendiri, Muhammad kamu Fatimah. Salini min mali, kamu bisa minta pada saya harta benda. Masih di apa yang Anda perlu. La ughni anki minallahi syai'an. Tapi tidak kami menjamin di hadapan Allah nanti sedikit pun. Hadis Muslim. Nah, ini disebutkan di sini hadis Muslim nomor 205 ini tadi. Bukhari juga menyebutkan ini. Nah, ini Fatimah sebagai nenek moyang dari para habaib tadi, para sahib. Nanti beranak yang masyhur Hasan Husain itu ya. Itu aja diberi peringatan oleh. Nanti Ibnu Abbas tafsirnya mengingatkan di akhirat taqatta'at bihimul asbab. Nanti setelah habis hubungan-hubungan ini dan itu, apa telah, apa kehormatan ataupun berbagai macam hal. Kemudian yang perlu direnungkan lagi itu apa di sini? Bahwasanya kebanggaan itu ya memang alamiah, namanya manusiawi. Rasanya bangga turunan Trah Brawijaya dan sebagainya semacam. Nanti ada Trah ini, Trah itu, ada paguyuban ini, paguyuban itu. Kalau itu sebagai kebanggaan al-fakhru, itu terkena tazkirah peringatan. Nah, insya Allah para alim habaib negeri kita tidak sampai ke situ. Meskipun jasanya besar untuk Indonesia. Bagaimana itu Syarif Al-Qadri yang merancang Garuda, kemudian Syekh Martak itu, Said Martak yang rumahnya dipakai untuk proklamasi di Pegangsaan 56 ya. Kemudian Syarif Al-Mutahar, biasa kurang dikenalkan Syarif itu. Dia mencipta lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan itu. Kemudian penentu tentang tanggal 17 Al-Habsyi. Kemudian di Kalimantan Barat itu ada kelompok Syarif yang mendirikan kesultanan. Syarif Al-Qadri itu. Di berbagai tempat juga menjadi jasa besar Arab itu. Dan pengakuan-pengakuannya dari Timur Tengah, awal-awalnya kemerdekaan dukungan besar dari
Timur Tengah yang dipimpin oleh A.R. Baswedan, mbahnya Anies Baswedan itu. Nah ini dalam hal demikian ini. Jadi kita memuliakan Sayyid sebagai atribut, tanda keterangan, bukan gelar. Memang orang Arab pada umumnya orang yang dimuliakan apa berpangkat itu adalah Sayyidul Qaumi, ya, kepala suku, kepala masyarakat itu. Nah itu Sayyid. Kalau panggilan sehari-hari Sayyid, insya Allah ya, sebagai bahasa muamalat, pergaulan, penghormatan. Tapi kalau ubudiyah bagaimana, ini yang menjadi masalah. Nabi mengajarkan kita, Nabi Muhammad SAW, hadis muttafaq alaih tentang sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Itu bacaan ubudiyah atau bacaan panggilan. Nah, kalau ubudiyah, Nabi mengajarkan begitu. Kepada dirinya enggak pakai Sayyid, kepada Ibrahim alaihissalam yang sangat dihormati Khalilullah juga enggak pakai Sayyid. Jadi kalau bacaan itu ubudiyah, saya lebih cenderung berpihak kepada yang enggak pakai Sayyid. Kemudian contohnya syahadat ubudiyah itu, anna Muhammad Rasulullah, enggak ada anna Sayyidana. Azan juga demikian. Nah, adapun kalau sebutan-sebutan biasa sebagai bahasa muamalah tadi, pergaulan, bisa. Bahkan kalau orang Eropa the lodge mungkin itu ingkang pinulyo gitu ya. Cara orang Ayu Jogarta ya Gusti, Kanjeng Sultan, begitu itu. Itu panggilan muamalat. Jadi bagi yang masih bertahan untuk Muhammad harus ada sayyidinanya, ya coba renungkan kembali. Itu panggilan nyebut Muhammad kita itu ubudiyah apa muamalat, pergaulan sebagai pangkat. Kemudian sebagai catatan akhir saya, tazkirah ini ya berlaku untuk diri saya dan untuk yang lain-lain. Mungkin Al-Mukarram, apa Al-Qiyai dan sebagainya, itu hanya sebagai penghormatan muamalat, silahkan. Tapi kalau sampai ke ubudiyah, ini yang menjadi permasalahan nanti. Tazkirah ini untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Razaqani wa razaqakumullahu fahman sahihan wa imanan khalisan amalan makbulan biridhaillah birahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tanggal 11 Juni 2020 hari Jumat, 20 Syawal. Barakallah. Marwan Marhoni Channel.